أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وجعلنا من عباده الصالحين سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف تمام الصلاة يرحمكم الله وبيعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا
يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله
Yung Quran nila, niimbang nito. Kung nyoba kenal majid. Ay, boyok aja nanti adu-adu mulu ini. Long ada ya. Ada itu. Ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita mulai kajian kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita masih melanjutkan kajian surat Yasin, surat ke-36, juz 22, ayatnya ayat 28. Alhamdulillahirabbil alamin. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Surat Yasin ini luar biasa sekali. Rasul mengatakan surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Jadi manusia ini yang paling penting dalam diri kita, ya di antara semuanya penting, tapi yang paling penting lagi adalah jantung. Nah, di antara keutamaan Yasin adalah sebagaimana sabda Rasul, bacakanlah Yasin untuk orang-orang yang akan meninggal dunia ataupun telah meninggal dunia. Dalam tafsir Buya Hamka diterangkan pengalaman beliau membacakan Yasin di pasien yang sudah sakaratul maut, kesulitan, rohnya dicabut oleh malaikat Israel, lalu dibacakan Yasin, lalu orang tadi tenang, kemudian rohnya diambil oleh malaikat Israel dengan tenang ketika dibacakan surat Yasin. Ada satu surat lagi yaitu surat Ar-Ra'd. Jadi dua surat ini mempermudah orang sakaratul maut. Saya punya pengalaman pernah nengok saudara yang diopname di rumah sakit Mitra Keluarga di Bintaro. Ya. Di rumah sakit tersebut diputar terus surat Yasin sama Ar-Ra'd.
kami juga menganjurkan, mari kita bacakan terus surat Yasin dan Ar-Ra'd itu, alhamdulillah, dimudahkan Allah. Nah, kita sudah kemarin mengkaji surat Yasin, dua tatap muka kemarin, yaitu Yasin 13. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan keadaan suatu negeri yang Allah mengutus 2 mubalik, 2 da'i, 2 penyeru kepada penduduk suatu negeri tadi, dan dua-duanya itu ditolak oleh penduduk negeri tersebut. Nah, negeri itu adalah negeri Antakya di perbatasan Syria dan Turki sekarang ini. Jadi penduduk negeri itu mengatakan, hei orang-orang yang ngaku diutus Allah, kamu itu tidak lain manusia biasa seperti kami. Basarun mithluna, manusia biasa seperti kami. Bahkan mereka penduduk tadi menuduh para rasul utusan Allah tadi itu pembohong, pendusta. Nah, kemudian akhirnya 2 utusan tadi dibunuh oleh penduduk negeri Antakya tadi. Lalu Allah mengutus, memperkuat 2 utusan tadi dengan 1 orang utusan lagi yang ketiga. Dalam sejarah, para ahli sejarah mengatakan namanya Habib An-Najjar. Habib An-Najjar ini penduduk dari pinggiran kota. Ayat 20, waja'a min aqsal Madinah rajulun yas'a, datanglah dari ujung kota itu seorang laki-laki yang datang dengan bergegas tergesa-gesa. Qala, orang tadi mengatakan, ya qaumi, hei kaumku penduduk negeri ini, ittabi'ul mursalin, ikutilah olehmu 2 rasul tadi. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah orang yang tidak minta kepadamu balasan, upah, imbalan. Wahum muhtadun, dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Tapi akhirnya Habib An-Najjar pun dibunuh oleh penduduk negeri tersebut. Masya Allah. Jadi Habib An-Najjar ini orang yang bertauhid, orang yang beramal soleh, beribadah dengan benar, dan dia itu amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan yang benar, yang baik, dan mencegah yang mungkar. Dia bertauhid. Akhirnya Habib An-Najjar dibunuh juga oleh penduduk negeri itu. Dan setelah Habib An-Najjar terbunuh, maka dikisahkan dalam ayat 26, waqila udkhulil jannah, dikatakan kepada Habib An-Najjar ini, masuklah kamu ke surga. Kamu sudah bertauhid, hidup menyembah Allah yang esa, beramal soleh, amar ma'ruf nahi mungkar, maka Habib An-Najjar diperintahkan Allah untuk masuk surga setelah terbunuh tadi. Terima kasih. Ayat 26, kila dikatakan kepada Habib An-Najjar, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga itu. Qala, lalu Habib An-Najjar mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, oh betapa beruntungnya, betapa baiknya kalau kaumku penduduk negeri itu mengetahui apa? Bima ghafaroli, sebab apa? Allah mengampuni diriku, wa ja'alani minal mukramin, dan menjadikan aku penghuni surga, termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah karena bertauhid, menyembah Allah yang esa, hidup beramal soleh dan beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, lalu mari kita bahas hari ini tadi untuk nyambung ya, persepsi nyambung dengan kajian-kajian yang sudah. Ayat sekarang 28, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma
anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma, dan tidaklah anzalna kami Allah menurunkan ala qaumihi kepada penduduk suatu negeri tadi mim ba'dihi sesudah kematian Habib An-Najjar. Ya, Habib An-Najjar tadi yang orang diutus yang ketiga. Jadi diutus 2 utusan, dibantah, ditolak oleh penduduk negeri tadi. Allah memperkuat. Azzazna bithalithin dengan orang utusan ketiga. Yaitu Habib An-Najjar. Sesudah kematian Habib An-Najjar tadi, Allah tidak menurunkan ala qaumihi kepada penduduk negeri tadi mim ba'dihi sesudah kematian terbunuhnya Habib An-Najjar tadi min jundin, tentara, pasukan untuk menghancurkan penduduk negeri tadi. Minas sama, pasukan dari langit. Wa ma kunna munzilin, dan kami Allah tidak perlu menurunkan pasukan tadi. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. In kanat, tidak ada keadaannya akan siksa untuk menghukum penduduk negeri tadi, illa kecuali sayhatan wahidah, satu teriakan. Ini bayangan saya mungkin ini satu petir ini, disambar petir, gler, gitu. Sekali teriakan, faidha, maka tiba-tiba seketika mereka penduduk negeri tadi khamidun, mereka semuanya mati. Terima kasih, ya terima kasih. Ingkanat, tiadalah keadaannya illa sayhatan wahidah, kecuali satu teriakan saja. Fa'idha, maka tiba-tiba seketika mereka penduduk negeri yang membangkang kepada Rasul tadi, bahkan membunuhnya, membunuh utusan-utusan Rasul tadi, khamidun, seketika mereka itu mati semua. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besar penyesalan 'alal ibad, atas hamba-hamba, yaitu penduduk negeri tadi. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak ada setiap Rasul datang kepada penduduk negeri tadi, yaitu 2 utusan itu, diutus 1 utusan, ditolak, didustakan. Utusan yang kedua ditolak, didustakan lagi. Bahkan mereka penduduk negeri tadi menuduh para Rasul tadi pembohong. Illa kecuali kanu bihi, keadaan mereka penduduk negeri tadi terhadap setiap utusan yastahzi'un, mereka memperolok-olokkan, mempermainkan utusan tadi, bahkan ujungnya membunuhnya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam, apakah, lam tidak, yarau, mereka melihat, mereka mengetahui. Jadi ro'a, yaro, melihat, yaro, yarau. Jadi ini mereka melihat. Tidakkah mereka melihat, mempelajari, mengkaji, kam, betapa banyak. Ahlakna, kami Allah telah menghancurkan. Qablahum, sebelum penduduk negeri tadi, minal quruni, kaum-kaum sebelumnya. Umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, kaum Ad,
kaum Samud, umatnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Nuh, semuanya ditenggelamkan kecuali 80 orang yang berada dalam kapal Nuh. Apakah mereka tidak mengkaji, tidak mempelajari sejarah? Betapa banyak ahlakna, kami Allah telah menghancurkan qablahum, sebelum mereka penduduk negeri tadi, minal kuruni, umat-umat terdahulu. Annahum, sesungguhnya mereka itu, mereka siapa? Nah ini bahwasanya mereka itu ilaihim, kepada mereka, la yarji'un, tidak akan kembali. Jadi orang-orang umat terdahulu itu tidak akan kembali kepada penduduk negeri tadi untuk cerita. Untuk cerita bahwa dulu ada rasul-rasul, kami menentang mereka, bahkan kami membunuh mereka, lalu akibatnya kami disiksa, dihukum oleh Allah. Nah, tapi mereka itu tidak akan bisa kembali lalu cerita kepada penduduk negeri tadi. Maka Allah memerintahkan kepada Rasul untuk menceritakan kisah-kisah mereka. Rasulullah Muhammad SAW itu oleh Allah dibikin tidak bisa baca. Tapi bukan bodoh. Itu sangat cerdas. Fatonah. Rasul tidak bisa baca, tetapi Rasul itu sangat cerdas. Kenapa Rasul dibikin tidak bisa baca? Karena kisah-kisah umat terdahulu itu bukan karena Rasul baca, tapi karena Rasul diberi wahyu. Diberi wahyu oleh Allah untuk menceritakan, untuk menyampaikan kisah-kisah umat terdahulu berdasarkan wahyu Allah. Nah, jadi di sini alam yarau, tidakkah mereka melihat, mengkaji, mempelajari sejarah, betapa banyak ahlakna, kami Allah telah menghancurkan qablahum, sebelum mereka penduduk negeri tadi, minal kuruni, kaum-kaum terdahulu. Annahum, bahwasanya kaum-kaum terdahulu itu la yarji'una ilaihim, tidak kembali kepada mereka, hidup lagi untuk menceritakan keadaannya akibat mendustakan rasul-rasul tadi. Nah, ini sudah sampai makro ya, sampai akhir. Nanti ayat-ayat berikutnya ini tentang bukti-bukti kekuasaan Allah. Bukti-bukti kekuasaan Allah. Jadi mungkin sebagai pengantar sampai di sini dulu. Kita sampai pada ayat 28, 29, 30, 31, 32. Ini masih kelanjutan dari dua bahasan yang lalu. Apa ini intinya? Umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul itu mendapatkan hukuman. Bahkan hukumannya oleh Allah dihabiskan, ditumpas habis. Dimulai dengan umat Nabi Nuh ya. Jadi Nabi Nuh itu bapak manusia kedua. Bapak manusia pertama Adam, bapak manusia kedua Nabi Nuh. Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya 950 tahun. Masya Allah. Jadi itu Quran itu menyebutkan alfasanatin, 1000 tahun, illa khomsin, kecuali 50. Jadi kita ini dilatih bermatematika dulu. 1000 dikurangi 50, tinggal berapa? 950 tahun. Kemudian yang menerima ajaran Rasul Nuh hanya 80 orang. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Terang benderang, panas cuaca, tidak ada air, tidak ada hujan. Suruh bikin kapal yang besar, orang-orang mengatakan Nuh telah gila. Orang bernama Nuh ini sudah gila.
nggak ada apa-apa, tahu-tahu bikin kapal ini ngapain. Nah, setelah kapal jadi, kapalnya besar, memuat 80 pengikut Nabi Nuh, ditambah disuruh memasukkan ke situ hewan sepasang-sepasang. Sepasang sapi, sepasang kambing, sepasang ayam, bermacam-macam hewan sepasang-sepasang. Dan dikatakan itu kapal Nabi Nuh itu bertingkat-tingkat. Paling atas untuk manusia, bawahnya untuk hewan-hewan, terus macam-macam. Terus Nabi Nuh ini juga dibikin kapal dengan tenaga uap, Prof. Edi ya. Tenaga uap itu. Ada tempat masak airnya, ada tungkunya, lalu membuat panas. Panasnya dibikin untuk memutar tenaga, baling-baling. Inilah ilmu perkapalan ini dimulai dari Nabi Nuh. Kemudian Allah memerintahkan kepada langit untuk menurunkan hujannya, dan Allah memerintahkan ke bumi untuk mengeluarkan airnya. Air dari langit turun, air dari dalam bumi keluar. Mulailah terjadi banjir besar. Terus naik. Bahkan anak Nabi Nuh tidak mau ikut ke dalam kapal. Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, naik kapal sini. Oh tidak ayah, aku mau ke pucuk gunung itu. Akhirnya gunung pun tenggelam. Semuanya tenggelam, semuanya mati, kecuali pengikut Nabi Nuh yang berada dalam kapal. Kapalnya diombang-ambingkan oleh ombak yang besar. Nah, jadi umat Nabi Nuh yang membangkang habis. Kemudian umat Nabi Samud, Samud itu Nuh tadi ya. Kemudian umat Nabi Hud, yaitu kaum Ma'ad. Kaum Ma'ad ini juga dihabiskan oleh Allah dengan angin yang sangat kencang dan sangat dingin, ditiupkan selama 8 hari 7 malam, terus menerus. Diterangkan di dalam surat Al-Haqqah. 7 malam 8 hari, angin sangat kencang, sangat dingin, menjadikan pembangkang Nabi Hud mati semua. Tidak ada yang hidup satupun. Dan ada kerangka dari umat Nabi Hud, yaitu kaum Ad, yang diabadikan oleh Allah dan ditemukan oleh para arkeolog. Umat Nabi Hud ini adalah orang-orang raksasa, besar sekali. Itu para arkeolog itu kelihatan kecil-kecil sekali. Mungkin tingginya setinggi pohon kelapa, Pak. Orangnya itu setinggi pohon kelapa. Jadi arkeolog itu menemukan ada kerangka besar sekali. Itu diperkirakan adalah umatnya Nabi Hud, yaitu kaum Ma'ad. Kemudian kaum Samud, umatnya Nabi Soleh juga sama. Umatnya Nabi Soleh itu membunuh onta Nabi Soleh yang merupakan mukjizat Nabi Nuh. Onta itu sehari minum air di oase, air di kolam di desa Nabi Soleh. Hari berikutnya orang-orang berhak minum susunya, enggak habis, diminum oleh seluruh penduduk itu enggak habis. Hari berikutnya onta minum lagi, hari berikutnya giliran manusia meminum air susu onta tadi. Lalu ada orang-orang yang jahat membunuh onta mukjizat Nabi Soleh tadi. Nabi Soleh ya, dibunuhnya. Lalu Nabi Soleh mengatakan, bersenang-senanglah kamu dengan kejahatanmu 3 hari. Hari keempat dihabisi oleh Allah orang-orang yang membangkang Nabi Soleh tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang-orang yang memperolok-olokkan Rasul ini kanu bihi yastahzi'un. Setiap ada Rasul, mereka memperolok-olok Rasul, tidak mempercayainya, membangkangnya, bahkan membunuhnya.
itu umat-umat terdahulu diberi hukuman Allah dihabisi. Tapi setelah Rasulullah Muhammad SAW maka berubah. Allah sangat maha pemurah, maha pengasih dengan umat Muhammad. Tidak terjadi lagi seperti ini, paling hanya kecil-kecil. Seperti di Palu, likuifaksi ya. Bumi tenggelam, satu desa yang penuh dengan kemaksiatan, itu oleh Allah ditenggelamkan. Habis, tidak ada lagi di muka bumi sisa-sisa desa tersebut. Di kejadian di Palu, ini mengingatkan kita kepada Korun sepupu Nabi Musa yang sangat sombong dengan harta bendanya, mengatakan bahwa aku mendapatkan harta benda yang banyak ini karena ilmuku, karena usahaku. Bahkan dia dengan sombongnya menunjukkan kekayaannya, hartanya, para pengikut-pengikutnya, dan hartanya itu berkeliling-keliling kota. Lalu Allah menjatuhkan hukuman, yaitu Korun ambles ke dalam tanah dengan seluruh harta bendanya terus sampai habis. Makanya sekarang kalau ada penemuan harta dalam tanah disebut harta karun. Harta karun. Sudah selesai menikmati, sambil menikmati silahkan. Ini banyak disambung ceritanya. Prof, silakan Prof. Oh iya ya, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Ini sekarang saya bertanya, seandainya kejadian ini, seperti penduduk di Antokia ini, terjadi di zaman kita sekarang. Ada orang ngaku-ngaku Rasul, dua orang. Percaya tak gitu? Datang lagi satu lagi. Ngaku ke Rasul. Percaya tak gitu? Kita untung di zamannya akhir ini bahwa ada kaidah bahwa Rasulullah Muhammad SAW itulah yang terakhir. Jadi kita ada patokan kalau ada orang ngaku-ngaku Nabi atau Rasul, aida jelas bohong ini. Palsu ya. Dan sudah ada patokan, tidak ada. Tapi di zaman ini, nah itu. Jadi memang susah sekali dakwah Rasul dan nyawa tantangannya. Ya. Jadi ini barangkali. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Edi Mat Salim. Jadi sudah dikunci oleh Allah melalui Rasul bahwa Rasulullah kita Muhammad SAW adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup seluruh nabi-nabi dan para rasul. Jadi sesudah Rasulullah Muhammad enggak ada lagi. Jadi kalau ada orang masih ngaku sebagai Rasul dan yang percaya, dua-duanya itu tersesat. Dua-duanya tersesat karena sudah dikatakan Rasulullah Muhammad SAW adalah khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup semua Rasul dan nabi-nabi. Nah, makanya mukjizat Allah yang luar biasa ini adalah Al-Quran. Al-Quran ini berlaku sepanjang zaman dan memahami Quran ini bermacam-macam, bertingkat-tingkat sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ada yang bisa memahami Quran sangat mendalam, salah satunya adalah sahabat Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini saudara sepupu Rasul, didoakan oleh Rasul bahwa Abdullah ibnu Abbas ini akan menjadi orang yang sangat memahami Al-Quran. Jadi luar biasa sekali. Semoga kita sekalian terus rajin mempelajari Al-Quran sesuai dengan kemampuan kita. Mastata'tum, semampu-mampumu, semampu-mampu kita. Jadi mudah-mudahan kita terus mengkaji
nanti kita akan mendapatkan manfaat dari mengkaji Quran ini. Pak Haji Danarto, ada yang bisa disampaikan? Atau siapa? Prof. Edi? Dr. Heru, selamat datang. Terima kasih bergabung. Ada yang bisa ikut disampaikan atau pengalaman-pengalaman dari kehidupan? Siapa yang pernah membacakan Yasin, mempermudah saudara wafat, ataupun Ar-Ra'du itu? Ustadz Nur, bisa cerita pengalaman tentang surat Ar-Ra'du, Ustadz? Masih makan. Ar-Ra'du, ya. Di komplek kita ini. Jadi ada 2 surat, ini yang disampaikan oleh Ustadz Baghdad, ketika Ustadz Baghdad ngisi kuliah subuh di sini, dia mengatakan surat Yasin, lalu pas makan gitu saya tanya, saya pernah dengar Ustadz ada surat lain, oh iya, satu lagi, Ar-Ra'du. Surat Ar-Ra'du itu kita bacakan kepada orang-orang yang akan wafat, nanti mempermudah. Jadi 3 tamuka yang lalu saya bacakan, saya dipinjami Prof. Edi Masaim, tafsir Buya Hamka itu, setiap 1 juz itu Buya Hamka nulis 1 buku. Gara-gara ditahan oleh Bung Karno 2 tahun 4 bulan, di tahanan itulah hikmahnya Buya Hamka menyelesaikan karya terbesarnya itu Tafsir Al-Azhar. 1 juz 1 buku, Pak. Jadi kemarin juz 22 itu dimulai dengan surat Yasin itu Buya Hamka cerita. Dia menengok saudaranya di rumah sakit, lalu di sebelahnya ada orang yang sakit, yang sakaratul maut sejak pagi, nengoknya sore, belum bisa wafat, keluarganya menghubungi Buya, tolong Pak Kiai ke kamar pasien kami. Buya Hamka datang, lalu membacakan Yasin, terus dimudahkan Allah. Kalau belum, Pak Danarto, silakan Pak Haji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita mengkaji surat Yasin, di sini menceritakan kebenaran dan kebatilan. Ya, kalau yang dari Rasul itu kebenaran yang hakiki, kalau yang lawan daripada yang menentang Rasul ini kebenaran, tetapi kebenaran yang kebalikannya. Atau dengan kata lain, orang yang yakin kebenaran itu terbalik. Nah, ini termasuk kalau saya baca di dalam kitab Imam Al-Ghazali, ini termasuk orang-orang yang tertipu ya, orang-orang yang tertipu dengan keyakinan yang salah ya, yang menganggap bahwa Nabi itu hanya manusia biasa, kemudian diyakini itu adalah salah. Nah, ini orang-orang yang tertipu. Jadi orang-orang kafir itu orang yang tertipu yang paling besar. Nah, ini ibaratnya perjalanan hidup ini, kita ini dari dunia kepada akhirat. Ya. Jadi kalau seandainya kita meyakini dalam perjalanan hidup ini ternyata salah, ini yang berbahaya itu tidak bisa balik lagi nih. Kalau di dalam ayat ini dikatakan, alam yarukam ahlakna qablahum minal quruni. Ya. Apa kamu tidak melihat suatu kaum ya, yang kemudian dibinasakan, kemudian annahum ilaihim la yarjiun. Mereka nggak bisa balik lagi. Nah, sudah mati nggak bisa balik lagi. Ternyata salah jalan ini. Nah, ibaratnya kalau kita ini di Palembang mau ke Jakarta, arahnya mana? Dia bilang arah barat. Itu salah benar itu ya. Nah, dalam perjalanan juga begitu. Keyakinan kita Islam itu adalah yang satu-satunya agama yang benar, kemudian dia memeluk atau meyakini agama yang lain selain daripada Islam. Ini orang-orang yang tertipu ini. Kemudian dia belajar ilmu yang salah, yang terbalik. Semakin dalam ilmunya, tertipunya ini semakin dalam. Atau kalau di dalam kitab Imam Al-Ghazali itu dibahas di dalam bab ghurur ya, ghurur. Orang-orang yang tertipu. Nah, ini yang berbahaya kalau seandainya kita ini ternyata juga masuk ke dalam ini, tetapi bukan yang bagian kafirnya ini. Nah, tadi kalau Profesor
Profesor Edi Mat Salim tadi, bagaimana kalau seandainya zaman sekarang ini ada, kita kedatangan orang yang mengaku dia itu nabi. Nabi. Nah, alhamdulillah kita sudah meyakini bahwa tidak ada nabi atau rasul sesudah Rasulullah. Ini keyakinan kita tuh ini. Dan yakinlah ini adalah yang benar. Ya. Jadi yang jadi pertanyaan itu adalah perjalanan kita menuju akhirat ini sudah benar atau tidak? Kalau sudah benar, kita lanjutkan ya. Kalau kita ini suruh kembali kepada Al-Quran dan Hadis, kita kemampuan kita tidak sampai di situ. Kemampuan kita adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita ini hanya bertanya kepada ulama. Ini benar enggak ini? Cara wudhunya, cara sholatnya, kita enggak tahu. Dalilnya itu apa itu? Nah, saya membaca saya mendengar di YouTube itu perdebatan kembali kepada Quran dan Hadis ini cukup luar biasa nih ya. Sehingga orang-orang yang mengatakan kita harus kembali kepada Quran dan Hadis itu kalau beribadah itu kalau nggak tahu dalilnya nggak usah beribadah. Wah, ini berat sekali nih ya. Kemudian ketika muncul permasalahan, ya, ketika ditanya dalilnya, rukun wudhu itu ada 6, padahal di dalam Al-Quran itu hanya ada 4. Ada 4, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kepala, kemudian membasuh kaki. Tidak ada kata niat dan tidak ada kata berurutan. Nah, ini kemudian ulama beristihad. Nah, kita ini orang-orang seperti kita sekarang ini kita tuh ngikut. Oh, berwudu itu harus wajib pakai niat. Walaupun di dalam itu tidak ada disebut kata niat. Ini dirangkum. Karena mereka itu memahami Al-Quran, hafal Quran, bukan hanya hafal Quran yang seperti kita ini. Ini kan mazhab Qurannya kan hafaz ya, hafaz. Sedangkan mazhab membaca Al-Quran ini banyak sekali itu ya. Awal-awalnya itu yang saya tahu pertama ada 21 macam bacaan, kemudian menjadi 14, kemudian menjadi 10. Kemudian yang sekarang sisa tinggal 7 qiraah saja yang sampai kepada kita. Ya. 7 qiraah aja pun kita pun juga nggak tahu itu. 1 qiraah aja juga nggak tahu itu ya. Ini qiraah apa ini? Nah, jadi kalau kayak kita ini sebaiknya hanya bertanya kepada ahlinya. Kemudian ahlinya seperti apa? Ya pokoknya gini, ya, semakin banyak orang itu melaksanakan perintahnya, itulah yang menjadi pegangan. Seperti hadis Bukhari dan Muslim. Kenapa dia itu hadisnya itu sangat soheh dan tersoheh? Itu karena memang yang dilihat itu adalah perawinya, periwayatnya itu. Kalau seandainya ada periwayatnya itu menyalahi perintah, maka dia derajatnya turun. Bukan tidak soheh, tapi turun. Yang jadi permasalahan itu kita nggak ngerti nih hadis soheh ataupun do'if itu juga nggak ngerti. Itu pembagian hadis soheh dan do'if itu terjadi setelah para sahabat meninggal, tabi'in meninggal, kemudian baru sampai ke kita. Itu ada pembagian yang sangat rumit ya. Nah kita tidak mungkin masuk ke wilayah itu. Nah kalau yang kayak kita ini bagusnya fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita bertanya saja, kemudian kita ini memang bermazhab Syafi'i, ya, kita ikutin aja. Nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak tertipu di dalam perjalanan ini. Nah yang ditakutkan nanti begitu kita mati ternyata jalannya itu bukan jalan kebenaran, enggak bisa balik lagi itu. Nah seperti di dalam ayat Yasin tadi ya, begitu mati ilaihim la yarji'un, mereka enggak bisa balik itu. Nah mudah-mudahan dengan ilmu kita yang memang terbatas ini ya kalau saya pegangan kita ya orang-orang yang memang mendalami ilmu-ilmu agama, kemudian kita ngikut aja. Kalau terjadi perbedaan pendapat di antara mereka, anggap saja itu sebagai kekayaan, ya, kekayaan. Ikhtilafu ummati rahmatun. Tinggal kita memilih, ya. Mungkin hanya ini saja. Wallahu alam. Terima kasih Pak Haji Tanatul, luar biasa sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, semungkin kita agak
belum banyak tahu persis ya. Pak Haji Danarto ini sebetulnya insinyur tamatan IPB Pak ya. Insinyur Institut Pertanian Bogor. Tetapi beliau rajin mengkaji agama. Dan beliau ini termasuk pembina dari pesantren Ustadz menantu beliau, Ustadz An-Nazili. Pesantrennya di Talang Keramat. Nah, alhamdulillah sekarang Pak Haji Danarto bisa bergabung ikut daftar kita. Beberapa kata kunci tadi dari Pak Haji Danarto, alhamdulillah kita ini sudah benar mengikuti ajaran Rasul. Orang-orang yang tidak mengikuti Islam itu, non-Islam itu sangat tertipu. Ibaratnya mau ke Jakarta itu ke Tenggara, mereka malah ke barat laut. Nah, jadi makin jauh kan, mau ke Jakarta, tapi malah akhirnya sampai ke Padang. Jadi kita sudah benar, kita mengikuti ajaran Rasul. Kemudian di antara juga kehidupan dunia ini menentukan orang-orang yang sudah di alam kubur tidak akan bisa kembali lagi ke dunia ini. Nah, jadi ini annahum ilaihim la yarji'un. Umat-umat terdahulu yang sudah membangkang Rasul diberi hukuman oleh Allah tidak akan bisa kembali. Cerita enggak bisa. Lalu makanya Rasul diperintahkan wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Ceritakanlah hai Rasul bagaimana akibat penduduk suatu negeri yang membangkang dengan Rasul, bahkan membunuhnya. Wa'azzazna bisalisin, Allah memperkuat dengan utusan yang ketiga, Habib An-Najjar. Habib An-Najjar pun didustakan dan akhirnya dibunuh juga. Lalu di sini diterangkan bagaimana nasib Habib An-Najjar, udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga. Lalu Habib An-Najjar mengatakan, ya laita qaumi ya'lamun, betapa beruntungnya kaumku kalau mereka itu tahu akan kebenaran ajaran Rasul. Sehingga aku Habib An-Najjar ini termasuk orang yang mengikuti ajaran Allah, bertauhid, beramal soleh, beramar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Allah mengampuni Habib An-Najjar karena banyak aktivitas itu bisa jadikan banyak kesalahan. Terus Allah menjadikan Habib An-Najjar penghuni surga. Jadi kata-kata laita itu suatu ungkapan betapa baiknya tapi enggak terjadi. Nah kalau la'ala itu mudah-mudahan bisa terjadi. Nah alhamdulillah ini sudah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Nur. Mungkin bisa menjelaskan tentang Yasin secara global lalu nanti rincian-rincian Ustadz. Sama Ar-Ra' itu pengalaman-pengalamannya. Ya, silakan. Baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yasin mengenai tentang Allah memberikan azab atau siksaan kepada kaum yang berada di daerah Antokia ya. Karena dia telah membunuh Habib siapa? Habib An-Najjar. An-Najjar ya. Utusan yang ketiga. Dibunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di jundum minas sama. Yang menarik di sini adalah bahwasanya Allah ini ketika menurunkan azab sebenarnya tidak perlu menurunkan tentara, menurunkan jundun. Jundun ini bala tentara atau yang jumlahnya, yang isinya adalah para malaikat. Dalam keterangan dalam tafsir Ibnu Katsir atau ada juga dalam tafsir At-Tabari bahwa cukup dengan bencana, kemudian gempa seumpamanya ataupun seumpamanya petir. Ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan jundun. Jundun ini adalah kata mufrad, kata yang bermakna satu. Kalau jamaknya junudun. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa untuk memusnahkan kaum Antokia
yang menolak bahkan membunuh Habib An-Najjar, ini sebenarnya hal yang sepele bagi Allah, sangat-sangat sepele. Tidak mesti harus Allah Subhanahu wa taala menurunkan jundun. Makanya bahasanya di sini adalah jundun. Jundun itu tentara. Satu tentara. Kalau jamak junudun, tentara-tentara. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka itu sepele untuk memusnahkan mereka. Jadi cukup satu saja. Satu bala tentara, mungkin kalau bala tentara berarti bisa jadi isinya lebih daripada satu. 1, 2, 3. Tapi kalau junudun, maka banyak tentara, ribuan, ratusan ribuan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah ini menghinakan kaum Antokia yang telah membunuh Habib An-Najjar. Diterang di situ bahwasanya jundun. Jundun, menarik sekali. Jadi satu tentara pun nggak perlu. Iya, nggak perlu. Jadi cukup. Kemudian in kanas illa sayhatan wahidah. In kanas illa sayhatan wahidah. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan. Tadi dijelaskan oleh guru kita Pak De Burhan, teriakan ini bisa jadi adalah petir dan disebutkan juga dalam tafsir Buya Hamka seperti itu. Jadi bukan berarti Allah teriak, tidak. Bukan berarti malaikat teriak, tapi bisa berupa kemudian adalah mendatangkan berupa petir tadi ya. Itu dalam tafsir Buya Hamka. Memang para ahli tafsir banyak mentafsirkan bermacam-macam. Itu mengenai tentang jundun. Maka bahasanya jundun. Lain dengan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bala tentara yang sangat banyak menolong Nabi Muhammad dan kaumnya ketika berperang dengan orang kafir Quraisy pada saat perang Badar. Perang Badar, Rasulullah itu hanya 313, orang kafir Quraisy 1000. Kemudian Allah turunkan junudun, bukan jundun bahasanya, tapi junudun jamak. Banyak bala tentara. Ini dalam rangka apa? Bukan dalam rangka menghinakan orang kafir atau bahkan menghinakan Rasul, tidak. Tetapi ini memuliakan Nabi Muhammad. Memuliakan Nabi Muhammad. Makanya bahasanya junudun. Allah mengirim bala tentara untuk membantu Nabi Muhammad berperang dengan kafir Quraisy di perang Badar. Nah itu. Jadi antara jundun tadi balik lagi dengan junudun. Kalau jundun ketika diturunkan kepada suatu penduduk untuk menghancurkan suatu penduduk, itu dalam rangka menghinakan penduduk tersebut. Cukup dengan jundun saja. Satu bala tentara, satu kompi tentara seumpama ya. Tapi kalau untuk memuliakan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad, maka bahasanya adalah junudun, tentara yang sangat banyak. Nah itu. Dalam kitab At-Tabari dijelaskan seperti itu. Kemudian mengenai tentang surah Yasin dan Ar-Ra'du. Itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya Iqra'u, bacakanlah, indahu Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin kepada orang yang hendak meninggal di antara kalian. Sering itu sudah biasa ya. Ketika kita ada orang yang sakit, bahkan sudah mendekati ajal, sakaratul maut yang sudah tidak diharapkan lagi, tidak ada kesembuhan lagi, maka dibacakan surah Yasin. Bahkan ketika lagi sakit pun dibacakan surah Yasin, diharapkan supaya sehat. Namun ada lagi wayung dabu kiroata, wayung dabu kiroata suratul Ra'di, dan disunahkan membacakan surah Ar-Ra'du indahu, di sisi orang yang hendak sakaratul maut, litashiliha, supaya untuk memudahkan khurujar ruhi, keluarnya ruh. Jadi bacakan surah Ar-Ra'du. Walam maruya fil hadis annahu yamutu royanan wa yudkhiluhu qara'ahu royan wa yukhruju minhu royanan. Jadi intinya ketika ada orang yang sudah hampir sakaratul maut, maka bacakan surah Yasin, kemudian surah Ar-Ra'du. Ini sebelum saya browsing dulu pernah semasa pengalaman ya di Jawa, ada keponaan
Ponakan ini sudah sakitnya luar biasa, sudah lama, kemudian sudah hampir nazak. Saya bacakan surah Yasin. Kemudian ada nenek-nenek, nyai. Kata nyai ini, Nur bacakan surah Ar-Ra'd baik katanya. Saya bacakan, saya tidak tanya faedahnya apa, untuk apa. Taunya saya baca surah Yasin, disuruh surah Ar-Ra'd, baca Ar-Ra'd. Sekitar 3 menit dari setelah Ar-Ra'd, langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya langsung keluar ruhnya itu. Jadi setelah saya kemudian tanya-tanya dengan kiai, memang bahwa surah Ar-Ra'd adalah litashili khurujir ruh, untuk memudahkan keluarnya ruh. Seumpama kan ada ya, kadang orang yang mau meninggal susah keluar ruhnya, maka bacakan surah Ar-Ra'd. Pengalaman di Jawa itu. Kemudian saya amalkan ketika balik pulang ke Makarti. Di Makarti ada tetangga sudah sepuh, sakitnya lama, sudah nazak. Ini. Habis maghrib saya bacakan. Sekitar menjelang Isya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Artinya surah Yasin, bacakan surah Yasin dengan harapan kalau memang masih ada umur panjang, maka tolong sehatkan ya Allah. Kemudian dibacakan surah Ar-Ra'd, seandainya memang sudah tidak ada umur panjang, maka mudahkan keluarnya ruh ini. Saya praktekkan di sana. Bahkan di Kanton Permai sudah ada sekitar 2 saya praktekkan itu. Ar-Ra'd. Iya, saya bacakan surah Ar-Ra'd. Dia sakit lama, bertahun-tahun beliau. Kemudian beliau manggil saya, keluarganya. Saya tolong anak-anaknya, kemudian saudaranya baca surah Yasin. Kemudian saya masuk ke kamar, saya bacakan Yasin dan Ar-Ra'd. Habis maghrib juga. Kemudian dapat info sekitar jam 9 malam. Ustaz, sudah tidak ada. Oh iya, tidak apa-apa. Ikhlaskan. Dua kali kan tidak salah di kantor permain. Nah itu artinya apa? Artinya memang luar biasa. Terkadang bahkan ayat-ayat Al-Quran itu ada faedah-faedah tersendiri. Faedah-faedah tersendiri. Bukan sekedar kita baca ayat. Kalau tidak ada petunjuk, maka khasyah itu tidak keluar. Tapi ketika ada petunjuk, ada dasar atau ada ijazah, kalau bahasa ininya, maka akan keluar di situ khosyah daripada Al-Quran yang kita baca. Antaranya lagi surah Waqiah. Surah Waqiah kita masyhur untuk jalbur rizki, untuk mengambil rizki. Tapi ketika kita hanya membaca, terkadang manolah guys, setiap hari baca Al-Waqiah tapi rizki tidak datang-datang. Masih inilah katanya. Tapi ketika kita sudah datang ke suatu guru, yang guru itu sudah ada silsilah keilmuannya, kita minta diijazahi surah Waqiah, maka tidak lama bisa. Diantaranya Allah galau, memang Allah galau semuanya, Allah semua. Ada lagi seumpamanya kita ada orang kesurupan. Kita bacanya sampai capek. Fatihah dibaca, ayat kursi dibaca, bahkan Yasin dibaca. Tapi tidak sembuh-sembuh. Iya. Tapi kalau orang yang memang sudah ahlinya, cuman baca Fatihah baik. Bahkan dipegang baik sudah. Nah, itu artinya memang harus ada ijazah, ada ada pemberian amal, kemudian ini laksanakan, baca ini. Seperti halnya Ar-Ra'd tadi. Kata nyai, memang beliau nyai Allahumma gfir laha sudah wafat. Itu luar biasa. Bacakan aja Ar-Ra'd nur kata. Kemudian saya amalkan terus, alhamdulillah. Nah, itu diantara keutamaan surah Ar-Ra'd. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Nur. Masya Allah luar biasa sekali pengalaman beliau. Tadi dibacakan Yasin, kalau Allah masih memberikan umur yang panjang, sudah sakit berat gitu, lalu disembuhkan Allah. Saya ada pengalaman cerita dari ibu saya. Adik ibu saya itu namanya Juraimi. Saya menyebutnya Pak Lek Juraimi. Itu mondok di pesantren di Purworejo. Sakit berat sekali anak itu. Sakit berat sekali. Lalu ada Pak Kiai yang membacakan surat Yasin di segelas ini. Terus diminumkan.
Setelah minum, lalu lek Jeremy tadi lalu bersin. Jebres itu. Nah, alhamdulillah sesudah itu kesehatannya terus membaik, terus sehat lagi. Jadi sudah sakit lama di pesantren, di Bulus pesantren itu, di Purworejo. Sakit lama berat dibacakan Yasin. Kalau tadi mempermudah rohnya keluar, Yasin dan Ar-Ra'du itu, tashili khuruji ruh, mempermudah keluar roh. Ini dibacakan Yasin untuk sembuh. Nah, jadi terus habis itu terus bersin, habis itu terus kesehatan membaik, lalu sembuh. Jadi alhamdulillah. Betul, setiap surat itu ada fadilahnya dan membacakan beberapa itu memang ada perlu syahadah ijazah Pak ya. Itu kalau istilah Pak Prof, kompetensi, ada kompetensinya. Jadi juga terima kasih Pak Hadi tadi. Kita ini perlu bertanya, mohon ijazah kepada orang-orang yang lebih dulu mempelajari ini. Ya. Mungkin sebagai penutup Pak Haji Ambali, silakan Pak. Izin sebelum penutup. Oh iya, Pak Ustadz. Pak. Ya ini mungkin pengalaman lagi, silakan Pak Yulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya bukan pengalaman Pak Ustadz. Ya. Cuma mengingatkan saja, insya Allah besok pagi Ya. mohon diaturi. Nyukur cucung. Ya. Pengalaman dulu nyukur cucung, besok nyukur cucung lagi. Terima kasih Pak Yulis. Diingatkan besok pagi. Ibu ada? Ibu-ibunya sudah sholat. Oh sudah, ya. Pak Ambali. Tadabbur ini lebih baik dari 1000. Nah 1000 sholat sunat. Sholat sunat. Masya Allah. Jadi bagi yang nak sholat sunat duluan Silakan. boleh atau tidak usah disimpulkan. Ya. Majlis taklim lebih baik dari sholat sunat. Ya. Bahkan 1000 sholat sunat. Ya. Kemarin ditanyakan waktu Selasa malam oleh Ustadznya, Bapak Ibu pernah sholat sunat 1000 kali? Belum. Nah Bapak Ibu hadir di masjid ini lebih baik dari sholat 1000 kali sholat sunat. Oleh karena itu Ustaz Burhan, kita tunda kalau memang masih ada pembahasan besok, kita tunda nanti saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.